misalnya Kiai Wahab Hasbullah, di mana pada masa kemerdekaan beliau meminta kepada pemerintah Indonesia saat itu, tepatnya kepada Presiden Soekarno, untuk mengakui para imigran Yaman diakui sebagai bagian dari penduduk pribumi Indonesia, yang saat itu posisi mereka, keluarga Ba'alawi, selepas dari penjajahan Belanda yang dilanjutkan oleh Jepang sudah sangat terpuruk. Akan tetapi lagi-lagi keluarga Ba'alawi over kegeeran, di mana perjuangan kesetaraan yang dilakukan oleh petinggi NU untuk semua warga saat itu diartikan sebagai bentuk mahabbah para pendiri NU terhadap mereka. Atau lebih jelasnya pengabdian para budak terhadap majikan. Mereka tidak merasa kaum minoritas di negeri orang, justru sebaliknya mereka lebih merasa tuan besar yang wajib ditaati dan dihormati sebagai ras yang paling tinggi di negeri ini. Perlu diingat, Gus Dur dan para pendiri NU terdahulu dikenal dengan keberaniannya tampil ke muka untuk selalu membela kaum yang lemah, membela kaum yang terpojokkan dan terpinggirkan, lalu dibawa ke permukaan pada pentas kesetaraan antar manusia. Dengan demikian tidak mengherankan jika pada momen-momen krusial Gus Dur mengikuti para pendahulunya yang selalu tampil ke depan, sehingga baik Gus Dur maupun Kiai Wahab Hasbullah, juga Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah sosok yang mewakili semua golongan, terutama golongan lemah ataupun kaum minoritas yang terzalimi. Sekarang ini muncul sebuah gugatan terhadap keabsahan nasab klan Ba'alawi yang dimotori oleh Kiai Imaduddin. Pertanyaannya, apakah klan Ba'alawi terzalimi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut penting kiranya untuk sedikit mengurai sejarah kedatangan kaum imigran Yaman, khususnya keluarga Ba'alawi, yang dirangkum dan disarikan dari berbagai literasi di beberapa media, juga buku-buku yang penulis dapatkan tetapi bisa dipertanggungjawabkan. Keluarga Ba'alawi yang didatangkan oleh Belanda ke Nusantara pada abad ke-19 Masehi secara jumlah jelas adalah kaum minoritas, di mana jumlah mereka tidak sampai 2% dari jumlah total penduduk Nusantara pada saat itu. Adapun tujuan pemerintah Belanda mendatangkan imigran Yaman yang didominasi oleh keluarga Ba'alawi, di samping sebagai buruh juga untuk memperkokoh kedudukan politik pemerintahan Belanda, di mana saat itu tengah bergejolak perlawanan dari pribumi, sehingga pemerintah Belanda memandang perlu juga untuk mendatangkan para tokoh Ba'alawi yang paham akan agama Islam. Jadi itu Perang Diponegoro dan rangkaian berikutnya itu ya. KBN Nusantara banyak membahas ini, bisa dilihat video-videonya. Lanjut ke tulisan, pemerintahan Belanda juga saat itu telah memberikan kenyamanan dan dukungan penuh terhadap keluarga Ba'alawi dengan mendudukkan mereka sebagai ras lebih tinggi di atas penduduk pribumi, serta memberikan berbagai fasilitas, baik fasilitas ekonomi juga politik, misalnya dengan mengangkat salah satu tokoh Ba'alawi menjadi mufti Batavia. Dengan dukungan tersebut, para imigran Yaman khususnya keluarga Ba'alawi telah menjelma menjadi kekuatan baru penyokong utama dari kekuatan lama, yaitu pemerintahan Belanda. Kekuatan Ba'alawi terdukung oleh dua aspek, yaitu aspek politik dan ideologi, di mana mereka terus mempropagandakan secara gencar bahwa mereka adalah keturunan Nabi yang suci. Dengan klaim sepihak sebagai keturunan Nabi, mereka pun secara luasa bisa memperlakukan penduduk lokal sama persis dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Belanda, yaitu memperlakukan penduduk setempat tak ubahnya sebagai budak-budak mereka. Akan tetapi kedudukan politik, ekonomi, serta pamor sebagai zuriyah Nabi menjadi sangat lemah dan terpuruk di masa pemerintahan Jepang. Apalagi pada masa awal-awal kemerdekaan, mereka tidak dipandang sebelah mata oleh para pemimpin di negeri ini. Hal tersebut membuat posisi mereka makin terpinggirkan dan terpojok. Dan pada saat itulah Kiai Wahab Hasbullah sebagai pembela kaum minoritas tampil ke muka dengan permohonan kepada Presiden RI untuk mengakui kesetaraan mereka dengan pribumi lainnya. Ternyata masalah kesetaraan yang telah mereka dapatkan hasil dari kerja keras petinggi NU tidak membuat mereka merasa puas. Mereka ingin tetap diperlakukan sebagai ras paling tinggi, sebagaimana di masa pemerintahan Belanda. Mereka ingin semua penduduk yang beragama Islam menghormati mereka. Dengan demikian mereka pun berupaya untuk memperkokoh kedudukan seperti tadi dengan menyebarkan cerita-cerita mitos yang mereka bawa dari negerinya ataupun yang mereka ciptakan saat berada di Nusantara sesuai dengan kebutuhan mereka. Seperti misalnya, seorang syarifah
haram untuk menikah dengan pribumi, dan itu sama dengan perbuatan zina. Syarifah itu perempuan keturunan Ba'alawi ya. 2. Seorang Ba'alawi walaupun seorang yang bodoh tetap lebih utama derajatnya dibanding dengan 70 kiai pribumi yang alim. 3. Semua keluarga Ba'alawi dipastikan akan masuk surga walaupun melakukan dosa besar sekalipun, dan mereka akan membawa semua para pecinta mereka ke surga lewat jalan tol yang disiapkan hanya untuk mereka dan para muhibin mereka. 4. Seorang tokoh pemuka Ba'alawi bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala 70 kali dalam sehari. Padahal Rasulullah seumur hidup sekali. Berarti ini 70 kali lebih sakti dari Rasulullah. 5. Seorang pribumi bisa selamat di alam barzah karena malaikat penjaga kubur dikasih surat oleh seorang tokoh Ba'alawi. 6. Pelayan atau khodam seorang tokoh Ba'alawi tidak ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir dan lain-lain. Cerita penuh halusinasi. Begitu banyak cerita mitos lainnya yang mereka karang dan sebarkan. Tidak peduli cerita tersebut melabrak hukum syara ataupun tidak. Yang penting kedudukan mereka jangan sampai goyah di masyarakat. Cerita-cerita mitos tadi mereka sampaikan tidak di hadapan para intelektual NU karena sudah dipastikan akan mendapat tantangan keras. Tetapi mitos tadi mereka sebarkan di akar rumput, terutama di perkampungan-perkampungan dengan mengatasnamakan hadis Nabi dan kitab para ulama terdahulu, dan ulama yang mereka maksud sudah barang tentu ulama golongan mereka. Upaya mereka patut mendapatkan acungan jempol dikarenakan dampak dari mitos-mitos yang mereka sebar. Bermunculan kejadian-kejadian yang membuat kita menjadi miris, dan sebagai warga pribumi kita merasa terhinakan. Misalnya, di Subang seorang Habib Ba'alawi menikahi perempuan adik kakak sekaligus. Wah, gila ini. Dan ayah dari si perempuan tadi tidak bisa berbuat apa-apa dikarenakan takut kualat dan takut tidak diakui sebagai umat Rasulullah SAW. Gila ini, Habib gila ini. Di Bandung Barat ada seorang wanita dinikahi seorang Habib hanya 3 hari. Setelah 3 hari ditinggal begitu saja, seperti meninggalkan barang najis atau membuang sampah yang tidak ada artinya. Terus seorang kiai di Limbangan harus pulang ke Cianjur dikarenakan ia dikejar-kejar hutang oleh tetangganya. Ia berhutang dikarenakan sering didatangi para habib dan meminta uang yang jumlahnya besar untuk ukuran kiai, dan ia terpaksa meminjam uang kepada tetangga. Akhirnya pesantrennya bangkrut karena ia harus mencari uang untuk membayar hutang dan lain-lain. Sebenarnya masih banyak kejadian yang serupa yang terjadi di Jawa maupun luar Jawa, dan seandainya fenomena tersebut dibiarkan untuk beberapa tahun ke depan secara mental ataupun akidah, maka bangsa ini dipastikan akan semakin parah dan rusak dikarenakan bangsa ini khususnya warga Nahdien mereka dikondisikan seperti onta yang akan selalu manut kepada majikannya adalah